Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tampilan website. Yang pertama adalah lazada.com. Website ini memiliki berbagai fungsi untuk ribuan penjual yang tergabung dalam Lazada. Yang jelas, fungsi utamanya adalah untuk mengatur berbagai keperluan penjual mulai dari harga pesanan, investor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tokopedia.com. Website ini memiliki berbagai fungsi untuk ribuan penjual dan pembeli yang tergabung di Tokopedia, mulai dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada eBay Shop. All-shop ini memiliki berbagai fungsi pemasaran dan promosi barang dan jasa, di mana website ini menjual berbagai produk yang sebagian besar adalah hasil karya tangan sendiri. Nah, yang keempat itu ada Amazon.com. Website ini memiliki fungsi yang memasarkan dan mempromosikan sebuah produk yang dimana memiliki penawaran yang hebat dan pengiriman yang luar biasa, serta menempatkan hampir semua produk yang diinginkan oleh konsumen di platform. Yang kelima itu ada OLX.com. Website ini memiliki berbagai fungsi untuk penjual dan pelanggan yang ingin menjual barang atau jasa baik baru ataupun bekas yang masih layak pakai. Kategorinya meliputi otomotif, rumah, alat elektronik, hingga peralatan rumah tangga. Yang keenam ada Walmart.com. Website ini merupakan website e-commerce terbesar di bidang pengoperasian department store, yang dimana website ini berfungsi menawarkan berbagai produk-produk baik itu barang ataupun jasa. Yang ketujuh ada Berrybenka. Website ini merupakan sebuah website e-commerce yang memiliki fungsi memasarkan produk-produk fashion wanita seperti baju, sepatu, kalung, dan aksesoris lainnya. Yang kedelapan itu ada Zalora. Website ini adalah sebuah website e-commerce yang memiliki fungsi hampir sama dengan Berrybenka. Zalora juga berfungsi memasarkan brand lokal hingga brand internasional. Yang kesembilan itu ada Q0010.com. Website e-commerce ini memiliki fungsi menyediakan platform pasar online yang kuat yang memungkinkan para pembeli menikmati pengalaman berbelanja yang aman. Yang ke-10 ada Matchwatch.com. Website e-commerce ini memiliki fungsi menyediakan platform penjualan jam tangan di Indonesia, baik itu jam tangan brand luar ataupun jam tangan brand dalam negeri. Baiklah, pada bagian B ini kita akan menampilkan tampilan blog, yang dimana 10 blog ini adalah blog pribadi. Baiklah, yang pertama itu ada omkicau.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten, suara kicauan dari berbagai jenis burung, serta cara merawat burung yang baik dan benar. Yang kedua ada blogdokter.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten kesehatan, mulai dari seputar tips gaya hidup sehat, jenis-jenis penyakit dan cara mengobatinya, hingga tanda dan gejala awam penyakit.
Yang ketiga ada blog misterienigma.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten mistis tentang kisah-kisah horor atau cerita-cerita suram mengenai suatu tempat atau urban legend, serta blog ini juga membagi seputar konspirasi. Yang keempat ada My Tips Cantik. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten kecantikan yang membantu untuk menunjang penampilan, mulai dari gaya rambut, fashion, hingga ulasan produk kecantikan, serta blog ini memberikan saran dan rekomendasi gaya busana. Yang kelima ada Hey Teresia. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten kuliner, mulai dari pengalaman mencicipi makanan, berbagi resep makanan, hingga berkreasi dengan berbagai jenis produk makanan. Yang keenam ada anakjajan.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten kuliner mulai dari pengalaman mencicipi makanan tradisional di pasaran dan review makanan di restoran. Yang ketujuh ada christopherlee.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten dan memamerkan grafik desain inspiratif yang dibuat oleh beberapa orang yang tergabung dalam blog ini. Yang kedelapan ada dianarikasari.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten kecantikan yang membantu untuk menunjang penampilan dan gaya busana trendy di zaman sekarang. Yang kesembilan ada mirasahid.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten bagaimana cara mengasuh anak, pola tingkah anak, saran seputar dunia pernikahan, hingga nasihat seputar parenting sebelum menikah. Yang ke-10 ada carolinaratri.com. Blog ini adalah blog pribadi yang berfungsi untuk berbagi konten bagaimana menjadi CEO, yaitu orang-orang yang membuat tulisan secara alami di halaman pertama mesin pencari. Kelas saya akan menampilkan web education. Pertama adalah zenius.com. Website ini adalah website education yang berfungsi menyediakan pembelajaran online bagi siswa SD kelas 1 SMA hingga siswa kelas 12 SMA. Website ini berfungsi menampilkan materi sekolah dan latihan soal. Yang kedua ada Coursera. Website ini adalah website education yang berfungsi memberikan kursus online pembelajaran terbuka dengan bekerja sama dengan berbagai universitas di dunia. Website ini berfungsi menyediakan program berbayar dalam berbagai bidang pelajaran. Kemudian, yang ketiga ada Khan Academy. Khan Academy adalah suatu platform yang berfungsi sebagai kursus dan pembelajaran online secara gratis. Untuk mata pelajarannya, Khan Academy juga terkenal lengkap dan rata-rata sudah memiliki kurikulum nasional. Yang keempat itu ada Ruang Guru. Web education ini berfungsi untuk memberikan les privat berupa video pembelajaran, grup online, hingga tryout setiap bulannya. Yang kelima ada Open Culture. Open Culture adalah situs pendidikan yang berfungsi untuk memberikan konten belajar gratis untuk seluruh programnya, baik pelajar, mahasiswa, atau umum pun bisa belajar dari Open Culture. Yang keenam ada Udemy. Udemy adalah sebuah website education yang berfungsi untuk memberikan kursus dan edukasi online, tidak berhenti hanya untuk kalangan akademis, tetapi juga untuk kalangan umum yang ingin meraup skill-skill baru. Yang ketujuh ada Alison. Alison adalah salah satu website education yang merupakan
website yang berfungsi memberikan edukasi online dengan lebih 750 mata pelajaran dalam bahasa Inggris dengan jenis materi, diploma, course, dan certificate. Yang kedelapan itu ada Masterclass. Masterclass adalah sebuah website education yang menyediakan kursus online yang bersertifikat. Nah, Masterclass ini meningkatkan konsep kursus online dengan menyediakan materi dari berbagai ahli ternama di dunia. Yang kesembilan itu ada Duolingo.com. Duolingo.com adalah salah satu website education yang bekerja di bidang edukasi yang sangat diminati secara online. Nah, Duolingo ini menyediakan kursus bahasa dimulai dari bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Yang ke-10 adalah Memrise.com. Memrise.com adalah salah satu website education yang serupa dengan Duolingo. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan website berita. Nah, beberapa website tadi adalah contoh dari website berita, karena ke-10 website tersebut berfungsi membagikan konten berita kepada pengaksesnya. Website tersebut juga menyajikan berita yang berkualitas baik dari segi isi, pemahaman, dan pendetailan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website komunitas. Nah, beberapa website tadi adalah beberapa contoh dari website komunitas, karena ke-10 website tersebut berfungsi menyediakan platform untuk bertukar cerita atau chatting dengan sesama pengguna website tersebut. Website di atas yang berfungsi sebagai forum kecantikan, forum diskusi, forum beauty and fashion, forum untuk berita, forum pelajar, forum untuk pembaca buku, dan komunitas pembaca novel. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai web portofolio.
Nah, beberapa website tadi adalah beberapa contoh dari website portfolio, karena beberapa website di atas adalah merupakan sebuah platform yang berisi dokumentasi hasil karya seseorang atau perusahaan dan ditampilkan dalam bentuk web. Untuk mengecek domain, pertama-tama bukalah websitenya, yaitu http://www.hostingercoid.com. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, pada dicari nama domain, ketikkan misalnya Yuya Lula 06com.com. Kemudian klik cari. Maka penyedia layanan akan mencari secara global seluruh domain apakah sudah ada yang menggunakan nama tersebut. Nah, jika ditemukan, maka akan menawarkan dengan nama lainnya serta biaya sewa nama domain selama setahun. Nah, seperti inilah kisaran biayanya dalam setahun.